teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar 2 TPB 8 Institut Teknologi Sumatera akan memaparkan materi terkait penerapan gaya Lorentz pada motor homopolar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Santi Aji Nur Hasana Rambe dengan NIM 121430069. Alia Zahra Soraya dengan NIM 121430070. Oslan Fros Purba dengan NIM 121430071. Raymond Nisi Daud Sihombing dengan NIM 121430072. Hipolitus Harka Bagus Binantoro dengan NIM 121430073. Sebelum kita memahami prinsip kerja motor listrik, kita harus mengetahui terdahulu apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh para ilmuwan terdahulu. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan sebuah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan sebuah besaran vektor yang berarti gaya Lorentz memiliki besaran dan arah. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, maka kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak kanan menunjukkan arah gaya Lorentz. Berikut adalah rumus gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan arus listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau stator yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar atau rotor yang mengelilinginya. Gaya perputaran pada dinamo ini disebut sebagai torsi. Torsi yang lebih kuat berarti putaran yang lebih cepat. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan torsi motor listrik. Yang pertama, elektromagnet yang lebih kuat dengan cara membuat lebih banyak lilitan kabel. Ketika kita melilit lebih banyak kabel di sekitar baut logam, dan itu juga berlaku ketika masing-masing loop dinamo terbuat dari banyak kawat. Motor akan memiliki elektromagnet yang lebih kuat, yang berarti akan berputar lebih cepat. Jika kamu melihat beberapa gambar motor listrik yang sebenarnya, kamu akan melihat banyak kabel melilit. Ini dilakukan untuk alasan yang sama. Lebih banyak kabel melilit berarti elektromagnet akan semakin lebih kuat. Cara lain untuk meningkatkan torsi adalah menggunakan energi listrik yang lebih besar. Salah satu contoh motor listrik ialah homopolar motor yang akan kita bahas pada video RBL kali ini. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan kali ini: magnet, gunting, kawat tembaga, dan batu baterai. Mengapa kawat dapat berputar? Kawat berputar karena ada interaksi antara arus listrik yang mengalir pada kawat dengan medan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet yang berada di bawah baterai. Elektron bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif melalui kawat menuju magnet. Interaksi arus listrik dalam kawat tembaga
dengan medan magnet menghasilkan gaya magnet atau sering kita sebut gaya Lorentz. Gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat berputar. Berikut variasi yang kami gunakan dalam setiap percobaan. Variasi jumlah baterai sama. Variasi jumlah lilitan. Pada variasi ini, pengaruh putaran kumparan melalui jumlah lilitan. Pertama, pada percobaan jumlah lilitan 4 jauh lebih cepat dibandingkan jumlah lilitan 7. Variasi jumlah magnet. Pada variasi ini, pengaruh putaran kumparan melalui jumlah magnet. Pertama, dengan jumlah magnet 5 dan 8 buah magnet. Variasi diameter kawat. Pada variasi ini, pengaruh kuat arus gaya medan magnet tidak mampu untuk memutar kawat yang berdiameter lebih besar. Hompoler motor mudah diaktifkan. Hompoler motor dapat menghasilkan arus yang tinggi dengan tegangan DC yang rendah. Magnet tidak perlu bergerak atau bahkan bersentuhan dengan bagian motor lainnya, sehingga mempermudah proses pembuatan. Biaya pembuatan yang murah. Saat digunakan secara terus-menerus, menyebabkan baterai dan kabel menjadi cepat panas. Hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Pada proses pembentukan, desain kawat tembaga membutuhkan ketelitian dan ketepatan agar perputaran dari kawat tembaga tidak tersendat-sendat. Kesimpulan, baterai tidak mempengaruhi putaran di dalam percobaan kali ini. Semakin banyak jumlah lilitan kawat, maka putaran kawat akan semakin melambat, dikarenakan daya yang diberikan oleh baterai tidak mampu menggerakkan kawat yang memiliki banyak lilitan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan, maka akan semakin cepat kawat untuk berputar. Semakin banyak jumlah magnet yang digunakan dalam percobaan, maka akan semakin cepat pula putaran pada lilitan. Dikarenakan semakin besar gaya magnet, akan semakin laju putaran kumparan. Kawat yang memiliki diameter besar tidak mampu bergerak, dikarenakan daya yang dihasilkan baterai dan magnet tidak mampu menggerakkan kawat yang berukuran besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam memahami konsep gaya Lorentz. Sampai jumpa.